Coba deh bayangin, di satu kelas ada satu guru, tapi muridnya mungkin ada 30 dan semuanya beda-beda banget. Nah, pertanyaannya, gimana caranya satu guru itu bisa menjangkau setiap anak? Ini nih, pertanyaan besar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kelihatannya sih pertanyaannya sederhana ya, tapi jawabannya, wah itu yang bakal ngebuka pintu ke dunia pendidikan yang jauh lebih adil dan lebih personal buat setiap anak. Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Jadi kuncinya itu sebenarnya ada di satu prinsip yang mendasar banget. Setiap anak itu unik. Titik. Pendidikan yang keren itu bukan yang bikin semua murid jadi seragam, tapi justru yang bisa menyesuaikan diri dengan keunikan masing-masing dari mereka. Nah, konsep inilah yang kita sebut sebagai pendidikan inklusi. Dan ini penting banget ya, inklusi itu bukan cuma soal menaruh semua anak di satu ruangan kelas yang sama. Bukan. Ini lebih dalam lagi, ini soal gimana kita menciptakan sebuah lingkungan di mana, ya, semua siswa tanpa terkecuali dapat kesempatan yang sama buat belajar. Kenapa? Karena potensi setiap anak itu, wah itu aset yang luar biasa berharga. Sayang banget kan kalau disia-siakan? Oke, logisnya kan, kalau kita mau jadi inklusif, langkah pertamanya, ya harus paham dulu kebutuhan belajar yang ada di kelas itu apa aja sih? Kita mesti kenal dulu siapa aja murid-murid kita ini sebenarnya. Dan disinilah kita ketemu sama istilah yang mungkin udah sering Anda dengar. Anak berkebutuhan khusus, atau biasa disingkat ABK. Jadi, ABK ini sebutan untuk anak-anak yang ya punya perbedaan. Bisa jadi perbedaannya itu fisik, mental, intelektual, atau sosial. Dan perbedaan inilah yang bikin mereka butuh layanan pendidikan yang emang dirancang khusus buat mereka. Yuk, kita bedah satu persatu ya. Mulai dari kategori yang pertama, disabilitas fisik. Ini intinya soal kondisi yang mempengaruhi gerak atau fungsi tubuh seorang anak. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan setiap anak, apapun kondisi fisiknya, bisa ikut berpartisipasi secara penuh. Nah, coba kita perhatikan deh. Yang keren di sini adalah gimana kebutuhan belajar itu nyambung banget sama karakteristiknya. Jadi misalnya nih, ada siswa yang susah bergerak, ya solusinya kelasnya harus dibikin gampang diakses. Atau kalau motorik halusnya, misalnya buat nulis, itu terbatas, ngasih waktu ekstra itu bukan lagi sebuah kemewahan, tapi udah jadi keharusan. Oke, lanjut ke kategori kedua. Sekarang kita masuk ke dunia internal siswa, yaitu disabilitas intelektual. Penting untuk dicatat ya, ini sama sekali bukan soal seberapa pintar seorang anak, bukan itu poinnya. Ini lebih ke soal gimana cara mereka memproses informasi dan beradaptasi sama tuntutan hidup sehari-hari. Di sini nih kata kuncinya ada dua, konkret dan repetisi. Kenapa? Karena anak-anak dengan disabilitas intelektual itu seringnya agak susah menangkap ide-ide yang abstrak. Makanya strategi yang paling jitu itu ya pakai materi yang sederhana, yang bisa dilihat langsung, plus diulang-ulang secara bertahap. Itu efektif banget. Oke, kategori ketiga ini ngebawa kita ke cara siswa merasakan dunia di sekitar mereka, yaitu lewat disabilitas sensorik. Jadi ini fokusnya ke gangguan pada fungsi indera, utamanya penglihatan dan pendengaran. Di sini kelihatan banget betapa pentingnya adaptasi yang spesifik. Beda masalah, beda solusinya. Buat siswa dengan gangguan penglihatan, kita meminjam indera lain, seperti pendengaran lewat media audio atau sentuhan lewat huruf Braille. Nah, sebaliknya, buat siswa dengan gangguan pendengaran, kuncinya justru ada di penglihatan, lewat bahasa isyarat atau berbagai alat bantu visual. Nah, ini nih yang sering banget kelupaan. Kalau kita ngomongin kebutuhan khusus, bukan berarti kita cuma ngomongin kekurangan loh. Kategori keempat ini justru sebaliknya, anak berbakat. Mereka ini adalah anak-anak yang kemampuannya jauh di atas rata-rata. Ciri-cirinya tuh mereka belajarnya cepet banget, rasa ingin tahunya tinggi, dan mereka haus akan tantangan. Justru kalau nggak dikasih program pengayaan atau proyek-proyek yang kreatif, potensi mereka malah bisa mandek. Coba deh bayangin, misalnya ada anak di Maluku yang jago banget main tifa atau ukulele. Nah, itu kan bakat luar biasa yang harus banget diasah kan? Nah, pas banget nih ngomongin Maluku. Yuk, sekarang kita coba lihat gimana sih konsep-konsep tadi kalau diterapkan di konteks yang nyata, di wilayah kepulauan seperti Maluku. Jadi, kalau kita lihat, Maluku ini unik. Di satu sisi, tantangannya besar banget. Bentuknya kepulauan, jadi aksesnya susah, tenaga ahlinya juga minim. Tapi, di sisi lain Maluku punya kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Budaya pelagandong atau semangat persaudaraan yang kental banget. Nah, budaya inilah yang bisa jadi fondasi super kuat buat membangun lingkungan belajar yang saling dukung. Oke, biar lebih kebayang lagi gimana kalau kita lihat langsung dari sebuah studi kasus nyata. Ini cerita tentang gimana potensi seorang siswa bisa kebuka gara-gara kejelian gurunya.
Oke, jadi ceritanya begini. Ada seorang siswa kelas 4 di Ambon. Di satu sisi, dia susah banget buat membaca dan menulis. Ini bisa jadi tanda-tanda adanya kesulitan belajar yang spesifik. Tapi, di sisi lain, anak ini super aktif dan jago banget di kegiatan musik sekolah. Terus, apa yang dilakukan gurunya? Cuma 3 langkah. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, gurunya menganalisis situasinya. Kedua, dia melihat dan mengidentifikasi potensi si anak di bidang musik. Dan ketiga, ini yang paling penting, dia mengadaptasi cara mengajarnya. Gurunya mulai pakai lagu-lagu buat bantu si anak belajar baca. Jenius kan? Nah, kisah tadi itu keren banget ya. Dan itu membawa kita ke sebuah pelajaran yang sifatnya universal. Berlaku di mana aja, nggak cuma di Maluku. Pelajarannya apa? Ini dia. Keberagaman di kelas itu bukanlah masalah yang harus diselesaikan. Sebaliknya, itu adalah kekayaan yang harus dirayakan. Setiap perbedaan itu sebenarnya adalah sebuah peluang. Jadi, poin paling krusialnya adalah, seperti yang dibilang di kutipan ini, pendidikan inklusi itu bukan cuma soal aturan atau kebijakan di atas kertas. Bukan, ini adalah sebuah komitmen moral, sebuah janji untuk memberikan kesempatan belajar yang adil buat, ya, semua anak, tanpa kecuali. Dan pada akhirnya, ini semua kembali jadi pertanyaan buat kita semua kan? Setelah ngobrolin ini semua, gimana caranya kita, di lingkungan kita masing-masing, bisa mulai ikut membangun dunia yang lebih inklusif? Dimulai dari hal kecil di sekitar kita.